Halo, selamat pagi semua. Pagi hari ini kami mau start ajak kalian keliling di Gunung Bromo. Apa namanya Pak? Titik pertama ini sunrise di Bukit Petiken. Terus ada kedua. Titik kedua nanti kita ke Lembah Witokaret. Titik ketiga nanti kita di Kawah Bromo sama Gunung Batok. Titik keempat nanti kita di parkiran pasir berbisik. Terus terakhir nanti kita savana. Nah ini saya kemarin sama keluarga ambil paket yang 5 destinasi wisata di Gunung Bromo pakai paket jeep. Asik banget, dan kalian yang memang lagi cari tentang paket jeep ini, nanti saya mau spill lengkap buat kalian. Mulai subuh atau sekitar jam 4 sampai setengah 5 itu kita sudah mau mulai di destinasi pertama. Ojeknya berapaan? 20.000 sekali jalan. Ya, kalau PP 5.000. Kami memilih pakai ojek ke destinasi pertama kami di Bukit Petiken karena ya cukup panjang juga sih, lumayan juga kalau jalan kaki. Kalau saya sebetulnya nggak apa-apa, tapi karena bawa anak istri. Kita di destinasi pertama Bukit Petiken. Nah, ini ramai banget nih di sini. Petiken, Bukit apa Pak? Bukit Petiken. Jadi nanti sunrise-nya di sebelah situ katanya. Terus itu, ini destinasi pertama wisatawan biasanya di sini. Terus kalau di situ, dari situ kita capek gitu, pakai ojek bisa itu tadi tak spillkan buat kalian itu 20.000 sekali jalan. Ya pilihan sih, kalau mau jalan ya nggak apa-apa. Kalau mau ojek nggak capek, bayar 20.000. Terus ini kalau kalian mau ngopi, nah di sini banyak tuh. Oke, kita spill deh, Bu. Bisa spill nih harganya, Bu. Ya, Kalau pop mie berapa, Bu? kopi 20, Kopi 20. Kalau minum nih kopi-kopi 10.000 sama 10.000. sama. Nah, ini teman-teman Mau nih. foto nih. Kalau kalian ngopi di sini, ini semua rata 10.000. Terus kalau pop mie 20.000 ya, Bu ya. Ya, Jadi ini situasi pagi hari sekitar jam setengah 6 gitu sampai jam 6 pagi. Ini di destinasi pertama kami di Bukit Petiken. Ini rame banget di sini, dan sebetulnya kalau cerah ini bagus banget di sini. Bisa lihat view Gunung Bromo sama lihat sunrise di titik Jadi ini. di Bukit Petiken ini wisatawan biasanya dikasih waktu sampai jam 6 pagi. Terus kita ditunggu jeep kita di situ bawah. Kita ngelanjutin ke destinasi yang lain. Di sini tuh biasanya sunrise-nya dari situ tuh, dari situ. Terus nanti view-nya itu gunung apa namanya, Bromo sama Gunung Batok di situ. Cuman ini situasinya lagi banyak kabut, jadi nggak begitu kelihatan. Karena ini udah mau jam 6, berarti kita mesti turun, kita ke destinasi yang lain. Moga-moga nanti di situ cerah, gambarnya bisa lebih bagus. Ayo kita ke bawah. Oke, karena pagi itu memang sangat berkabut, jadi sampai ya lumayan siang lah, sekitar jam 7 mungkin ini kemarin. Itu kita memang nggak bisa lihat view Gunung Bromonya. Itu apa tempat namanya? Warung Bromo namanya Pak. Oh gitu. Dan sebetulnya di titik ini juga kita bisa lihat sunrise di sini. Jadi di sisi belakang kami itu kita bisa lihat sunrise, terus sisi depan itu bisa lihat Gunung Bromo, Gunung Batok, dan mungkin di belakangnya lagi itu Gunung Semeru kalau nggak salah, saya ingat dulu saya pernah ke sini. Mama. Oke, Jadi kita sudah dijemput Pak ojek kita tadi, karena kita tadi janjiannya bayar untuk PP. Kita memutuskan sudah turun saja, dan memang para wisatawan udah turun, tapi ternyata banyak yang naik juga itu tadi, yang apa itu, trail run. Nah, trail run. Kalau kami sih ini, saya sama anak istri, karena kita mode mager, jadi kita naik ojek aja.
kita sampai nanti di sini parkiran jeep, kita cari jeep kita akan teruskan ke destinasi berikutnya. Oke, jadi destinasi kedua apa Pak? Kita ke Lembah Widodaren dulu. Itu apa itu Pak? Itu di sana untuk spot foto-foto. Biasanya itu rute ke ini Pak, rute ke Penanjakan 1. Jadi dari Penanjakan 1 itu biasanya kita ke Lembah Widodaren. Lembah Widodaren. Lah ya Lembah Widodaren itu kan pada rumput. Oke, jadi dari destinasi pertama kita tadi di Bukit Mentigen. Mentigen apa Mentigen Pak? Mentigen. Dari Bukit Mentigen itu tadi, terus kami turun ke parkiran jeep lagi. Terus kita sekarang ke destinasi kedua di Lembah Widodaren ya Pak ya? Iya. Di Lembah Widodaren. Destinasi kedua Lembah Widodaren. Terus nanti destinasi ketiga apa Pak? Di Kawah Bromo. Itu waktu yang paling lama biasanya Pak. Oh, Itu di Kawah walaupun- Bromo itu berarti yang naik. Ya, soalnya rutenya itu sekitar hampir 2,5 km Oh, rutenya. Kawah Bromo. Jalan kaki berarti. Jalan Terus kalau kaki yang pasir berbisik bisa itu? naik kuda. Pasir Kita? berbisik setelah dari Kawah Bromo nanti. Kayaknya asik banget, tapi moga-moga ini nggak terlalu kabut. Ini sekarang kabut banget di sini, jadi gambarnya nggak begitu banyak dapat karena ketutup kabut. Tapi moga-moga nanti agak siangan dikit, kabutnya udah agak pudar, jadi lebih indah di sini. Dan ini indah banget di Bromo ini. Dan yang jelas kalau kalian kesini mesti pakai jaket, mesti pakai sarung tangan kayak gini, terus pakai ini penutup kepala kayak gini, ketu kayak gini, karena dingin banget di sini. Bromo keren banget. Oke, jadi dari parkiran mobil jeep ini kita menuju ke destinasi kedua kami, yaitu di Lembah Widodaren. Nah, sebetulnya kalau ini cerah, nah tuh, itu Gunung Bromo sama Gunung Batok itu kelihatan dari sini, bagus banget sebetulnya. Tapi ya sudahlah, karena kondisinya seperti ini, menurut saya ya tetap semua bagus dan eksotis banget di Gunung Bromo ini. Dengan situasi berkabut kayak gini saja tuh, aduh ini lihat tuh, bagus banget. Jadi vibe-nya kayak apa ya, kayak Sewa kuda, ya kayak gitulah. itu biasanya. pokoknya bagus banget. Ini kalau cerah mungkin juga bagus, saya nggak ngerti lebih bagus yang mana, pokoknya bagus semua. Ini kita mau menuju ke Lembah Widodaren, tapi kayaknya kita mau makan dulu deh ini. Nah, kita mau sarapan dulu di sini sebelum ke Lembah Widodaren. Sebelum ke situ Lembah Widodaren titik kedua, kita mampir dulu sarapan di sini. Di sini ternyata banyak banget yang jual sarapan. Ada sate ayam, terus bakso dan teman-teman. Ini banyak banget nih. Nih. Nah, itu tuh sate ayam. Itu bakso tuh. Mau bakso? Niko mau Nanti suruh sate kesini. ayam apa enggak ada? Bakso boleh nanti. Apa? Sate ayam. Ada sate kambing, sate ayam. Kamu bakso apa? Kamu pesan bakso le, nanti suruh ngirim sini bisa. Sana. Satenya 3 Pak. Sate nih kok. Oh ya wes. Sate ya Pak ya. Bisa di spill nih Pak. Satu Oh, porsi bisa. berapa Pak? Satu porsinya 30.000. 30. Satenya isi berapa? Satunya isi 10 tusuk 10 tusuk. plus lontong nasi. Sama lontong atau nasi? Sama berarti lontong sama nasi. Iya. Oke. Cuk, itu tak boleh belum boleh ya. Kambing ayam ki. Ayam. Terus nih, enak nih. Mejanya juga proper banget. Terus di sini bentangannya luas banget. Jadi ini tak spill nih buat kalian. Ini satu porsi kayak gini nih. Ini pakai nasi. Nasi ini banyak banget ternyata. Terus satenya 10, ini seporsi 30.000 sate ayam. Terus kalau mau pakai kupat juga bisa nih. Nah, ini kupat nih. Ini 30.000.
ditambah nasinya. Ayo berangkat. Nah, setelah kenyang sarapan, kita siap-siap menuju ke Lembah Widodaren, destinasi kedua kami. Nanti ada apa saja di Lembah Widodaren, pokoknya bagus banget. Jadi kita mau ke destinasi ketiga kami, itu di situ tuh. Itu Kawah Bromo. Dari titik sini nih, parkiran dan warung-warung sini. Nah, ini sampai ke situ titik pendakian itu informasinya sekitar 2,5 kilo. Terus kalian bisa jalan kaki atau kalian bisa nyewa kuda kayak gini. Nah, kalau nyewa kuda itu informasinya sih sekitar 200-an sampai 290 lah. Nah, ini adalah destinasi ketiga kami. Kami nanti mau menuju ke Kawah Bromo dan kalian bisa naik kuda seperti ini. Oke, nih aku mau spillkan buat kalian. Nih, dilarang menggunakan perangkat drone di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, jadi nggak boleh ngedrone ya di sini. पापा मैं फिसल जाऊंगी नहीं फिसलेगी। मैं फिसल जाऊंगी। वो ऐसा लग रहा है अपने को नहीं फिसलेगी। What language? Jadi kita sudah sampai di sini. Pintu masuk, bukan pintu sih, maksudnya bibir tangga situ Bromo, tapi masih agak jauh dikit. Nah, ini kalau saya lihat ini bentangannya ini kok jadi mengingatkan kemarin naik di Rinjani. Ini persis banget nih letter E nya Rinjani. Jadi naik sedikit itu Carter Rim, terus ke kiri punggungan letter E, terus sampai puncak situ Rinjani. Persis banget tuh, mirip banget. Tuh, ini kayak naik Carter Rim, terus punggungan di situ ada Cemoro Tunggalnya kalau Rinjani, terus kayak gini kayak letter E, terus puncaknya. Nah, kalau di Bromo kita sampai sini nih, nanti tangga situ, terus kita lihat kawah di sini bawah Bromo. Dan ini kayaknya ini kawahnya dari Kawah Bromo nih kayaknya nih. Wes, ayo kita lihat sana yuk. Kayaknya seru banget nih, keren banget, indah banget. Ini kalau di nyatanya ini lebih indah daripada di kamera. Dan kalian yang belum pernah ke Bromo, pengen ke Bromo, menurutku asik banget. Ini wisata keluarga banget nih di sini. Dan kalau sama anak-anak mungkin disewain ini aja, sewaan kuda biar nggak capek. Sampai situ katanya tadi sih informasinya 250-an ribu sekali jalan mungkin ya. Nanti coba kita tanya-tanya berapanya. Barusan tadi tanya kalau sekali jalan kayak gini itu 100. Jadi kalau bolak-balik per kuda 200.000. Ayo Le, kamu latihan naik Rinjani. Woi, ini kok malah nggak ngos-ngosan. Wih, ini bisa naik Rinjani nih. Naik Semeru Rinjani bisa kamu masih Le. Aduh, papanya ngos-ngosan malah. Saya itu 2004 pernah muncak Semeru. Lalu 2024 kemarin Desember muncak Rinjani. Tapi sekarang naik sini, naik Bromo ya, ngos-ngosan kayak gini. Aduh, dipertanyakan. Wih, keren banget Bromo.
Nah, ini jalur kuda sini. Ini jalur kuda. Kalau ini jalur pendakian. Nah, ini Gunung Batok nih. Gunung Batok di samping persis Gunung Bromo. Nah, kalau di titik ini nih, titik udah terakhir apa namanya? Kuda-kuda di sini. Terus kita atau wisatawan mulai naik tangga Bromo. Permisi. Sewu. Oke, ini bibir mulai masuk situ. Permulaan tangga menuju ke puncak Bromo, atau di situ nanti Kawah Bromo. Oke, mulai dari titik sini sampai sana atas, informasinya 250 anak tangga. Oke, nah mulai dulu deh. Tap ya. Itu kan coba. Oke, langkah pertama. Wes. Oke, kita udah sampai sejauh ini, dan ini udah almost done. Udah deket banget. Ayo Pak, bisa Pak. Nah, hanya berapa? Cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puncak Bromo. Bromonya ini. Mana nih kok tadi? Oke, kita lihat. Wah, ini kok udah sampai sini. Ini kok udah sampai puncak Bromo. Kayak gini. Ayo berarti habis ini naik Rinjani deh. Nah, ini puncak Bromo. Ini adalah Kawah Bromo. Disarankan jangan di sini ya, karena ini bahaya banget kalau situ. Udah tipis banget, makanya dikasih pembatas seperti itu. Pembatas seperti ini, biar wisatawan nggak sampai ke situ. Karena ini bahaya banget sampai situ. Apa? Ya. Oke, jadi ini puncak Bromo. Di sini ternyata kawahnya masih aktif banget. Kalau kita lihat dari sini, Kita lihat atas itu kawahnya masih ngebul-ngebul gitu. Dan wisatawan disarankan jangan terlalu pinggir. Nah, gini. Ini. Apalagi yang di sini nih bisa kepleset sana sampai sana. Waduh, ngeri banget. Pokoknya keren. Capek. Ayo, abis ini sama Papa naik Semeru. Sama Rinjani. Oke. Lawu dulu. Dekat Madiun. Near Madiun. Lawu. Ini turis-turis dari China. Nah, ini aku mau reviewin buat kalian. Nah, ini turis dari China. Sampai sana hubungan. Oke, ini punggungannya, ini bawahnya, sana, terus ini kawahnya. Nah, punggungannya sampai sana, lumayan panjang. Jadi ini mirip letter E, ini ala letter E di Rinjani. Oke, jadi ini adalah Kawah Bromo, dan ini memang kawah yang masih aktif di puncak Gunung Bromo. Kita harus saling menghormati. Gimana Le? Hei, lihat sini.
Gimana? Keren. Yes. Kita lagi ada di mana? Lupa namanya. Bromo. Bromo. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan 3 destinasi. Tadi pagi banget itu, subuh itu di Bukit Mentigen. Tadi pagi itu subuh di Bukit Mentigen. Terus kedua di Lembah Widodaren. Terus ini yang ketiga barusan Muncak Kawah Gunung Bromo. Nah, pusat destinasinya sini, Muncak Kawah Gunung Bromo. Terus kita ini mau ke destinasi keempat, itu Pasir Berbisik sama Savana, destinasi kelima. Jadi saya ngambil 5 paket, nanti saya spill paketnya apa aja, terus harganya berapa. Terus nanti saya kasih kontaknya masnya ini. Nanti kalau kalian penasaran mau sini healing-healing ke Bromo, nanti aku kasih kontaknya di kolom deskripsi. Oke, setelah dari puncak Gunung Bromo itu atau Kawah Bromo, kita menuju ke destinasi berikutnya. Ini nanti berdekatan gitu, destinasi keempat dan kelima kami ini. Ada apa saja? Nanti saya spillkan lengkap juga buat kalian. Yang jelas bagus banget. Terus saya juga ngedrone juga di sini. Pokoknya bagus banget lah pokoknya. Bagus banget. Oke, jadi ini destinasi keempat kita di Savana. Oke, jadi kita sekarang lagi ada di destinasi keempat kami, paket tour kami. Di sini ini yang namanya Bukit Savana. Ini di sini ada bentangan savana luas banget itu di situ. Terus view-nya ke belakang sama ke depan situ. Ini bagus banget. Nah, ini kalau agak terang sedikit, ini yang dinamakan Van Javanya Swiss Van Javanya Indonesia ya ini nih. Nah, view ini katanya hijau banget ini di sini. Karena kemarin situasi berkabut banget dan rintik hujannya agak banyak, agak rapat gitu. Kita malah jajan-jajan aja. Ini jajan bakpao gitu. Terus kita makan di dalam mobil. Nah, ini kalau terang gitu, itu katanya di sini bagus banget. Foto-foto dengan view ini nih, bukit-bukit yang di belakang kita itu, kalau terang itu lebih bagus. Keren banget lah pokoknya di sini. Oke, setelah di destinasi keempat, kita cuma jajan-jajan aja. Tadi jajan cilok dan jasuke. Terus sekarang kita menuju ke destinasi terakhir kita, di destinasi kelima, ke Pasir Berbisik. Iya Mas ya? Iya. Pasir Berbisik. Ada apa di Pasir Berbisik? Ikuti terus. Jadi destinasi kelima ini atau terakhir ini dari situ Savana itu maju dikit aja, atau yang tadi kita lalui. Jadi kita tadi ke Savana dulu, terus sebetulnya ini melalui sini destinasi Pasir Berbisik. Nah, ini destinasi yang dinamakan Pasir Berbisik ini. Ini bentangan padang pasir sampai sana, sampai situ tuh, sampai padang savana itu. Nah, itu tadi destinasi kita yang padang savana itu. Nah, ini tandanya ini yang Pasir Berbisik ini dikasih ini nih, dikasih apa namanya, batas-batas kayak gini karena di situ untuk jalan jeep dan kendaraan. Nah, ini kayaknya kalau pas lagi terang nggak mendung kayak gini maksudnya. Ini kelihatan Bromo di sini. Kawah Bromo itu di bawahnya ini, di baliknya Gunung Bromo ini, terus di baliknya ini Gunung Patok. Dan di
jauh lagi sana itu kayaknya kalau enggak ini apa namanya kabut, ini kelihatan Gunung Semeru. Di mana ya Semeru ya? Sana atau sana ya? Pokoknya di belakangnya inilah, di belakang view Gunung Batok sama Gunung Bromo. Ya itu tadi teman-teman spill lengkap kami menggunakan paket tour ini Jeep. Kami ambil yang 5 destinasi, dan menurut kami 5 destinasi itu lengkap banget. Karena kemarin kalau tidak salah ada yang kurang dari 5 destinasi dan ada yang lebih dari 5 destinasi kalau nggak salah. Dan overall seperti yang kalian simak dari awal sampai akhir, inilah Bromo teman-teman. Bagus banget. Kalau kalian yang belum pernah kesini, mungkin kalian sedang lihat konten ini, kalian mesti kesini. Bromo.